Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, LPTK Universitas Pasundan Bandung, NIM 245072178, Prodi Ekonomi. Saya akan mempraktikkan pelajaran IPS kelas 9 di SMP Negeri 1 Mau, materi transaksi ekonomi di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini tidak ada yang tidak hadir? Hadir semua. Coba ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali hari ini kalian semua akan tidak dengan parkir, ya. Ya, silakan salah satu untuk bikin menyanyikan lagu Indonesia. Yang lain diperkenalkan berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri dan madu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, kemarin Bapak telah menyampaikan materi tentang masyarakat jaringan. Kira-kira ada yang tahu apa itu masyarakat tentang masyarakat jaringan? Siapa yang tahu? Silakan. Ya, Marcel. Masyarakat jaringan adalah bentuk masyarakat modern yang saling terhubung melalui teknologi digital seperti internet, sehingga orang bisa berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berdagang dari mana saja dan kapan saja. Itu adalah masyarakat jaringan.
Barangkali ada yang lainnya, silakan yang bisa menambahkan. Di antaranya itu apa ciri-ciri sebenarnya yang termasuk ke dalam masyarakat jaringan. Ya, silakan Devi. Contoh pertama itu menggunakan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kedua, komunikasi berlangsung cepat dan global. Bisa bicara dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, itu adalah materi pembahasan pada saat minggu kemarin. Di bawah masyarakat jaringan itu adalah tidak luput dari penggunaan era teknologi, ya, jaringan. Itu salah satu cirinya adalah masyarakatnya selalu menggunakan teknologi dalam berbagai kegiatannya. Ya. Baiklah, untuk materi kali ini, ya, setelah kalian tidak mempelajari tentang masyarakat jaringan, materi berikut ini adalah kita akan mencoba membahas tentang apa itu transaksi ekonomi di era digital. Nah, sebelumnya Bapak yang menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu. Apa itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh kalian? Yang pertama, peserta didik, ya, kalian dapat menjelaskan pengertian transaksi digital dalam kehidupan ekonomi. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk dan alat transaksi digital. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah peserta didik dapat menganalisis keuntungan dan risiko dari transaksi digital. Ini barangkali tujuan pembelajaran yang akan nanti kita capai dalam pembelajaran transaksi ekonomi di era digital. Untuk penyampaian nanti Bapak akan menyampaikan pembahasan ceramah, kemudian kalian akan berdiskusi dengan materi barang yang nanti Bapak sampaikan. Silakan nanti dibentuk kelompoknya, ya. Baik. Nah, sebelum ke materi, sebenarnya yang dimaksud transaksi digital yang kamu sering lakukan itu apa sih? Apakah kamu pernah melihat atau dalam kehidupan sehari-hari atau menggunakan transaksi digital ini, ya? Kemudian menurut kamu kenapa orang-orang sekarang lebih memilih, ya, transaksi digital dibandingkan dengan transaksi non tunai, ya? Kemudian apakah masyarakat bisa menikmati kemudahan transaksi digital itu? Mengapa ada yang belum bisa? Nanti kita akan coba membahasnya. Kemudian setelah melihat tayangan nanti yang Bapak sampaikan dalam bentuk video tayangan, ya, nah, apakah kamu merasa bahwa transaksi digital itu lebih aman ataukah berisiko, ya? Berisikonya kan macam-macam, karena kan yang namanya transaksi lewat dunia maya tentunya banyak risiko, ya. Jadi kemungkinan yang barangkali yang tidak kita inginkan. Jika kamu memang menjadi penjual online nanti, ya, sebagai pengusaha online, nah, kira-kira fitur apa yang paling kamu prioritaskan supaya nanti pelanggan itu menjadi puas, ya, ketika kamu mempunyai marketplace, ya, atau pengen menjajakan jualan kamu di media online. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, kita ice breaking dulu, ya. Silakan berdiri. Oke, silakan kita ice breaking untuk memberikan semangat supaya apa yang materi kita sampaikan hari ini akan terkena dan termotivasi kalian, ya. Oke, siap mulai.
Ayo semua kita bergerak bersama. Karena kiri kiri ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri berjongkok maju 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 mundur 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 ke depan ke belakang berjongkok. Oke, terima kasih. Silakan. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak pengen mencoba refresh terlebih dahulu ya. Silakan kamu buka, ada kan gitu ya? Oke, silakan dibuka link ini ya. Bentar ya. Ya, kamu nanti masukkan nama kamu ya sebagai pelajar ya. Oke, kalian sudah melakukan pretest ya? Oke. Pengertian yang pertama, pengertian apa itu transaksi digital? Bahwa transaksi digital itu adalah proses pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan sistem digital tanpa perlu tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Biasanya transaksi digital ini sering dilakukan barangkali oleh kalian ya. Ketika kamu ingin memesan sebuah produk, contohnya pengen membeli produk kosmetik, jadi kita tidak perlu lagi pergi ke pasar atau pergi ke supermarket. Jadi cukup dengan menggunakan gadget ya. Kemudian kita langsung transaksi ya, lewat transaksi digital ya. Itu pengertian dari transaksi digital, yaitu proses pertukaran barang, jasa, mata uang yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan sistem digital tanpa perlu tatap muka ya. Jadi lewat teknologi ya. Nah, kemudian gimana kalau di pedalaman ya? Kira-kira bisa nggak melakukan transaksi digital? Tidak bisa. Apalagi yang misalkan areanya blue spot ya. Blue spot itu tidak dilalui oleh jaringan internet. Nah, jadi kegiatannya namanya e-commerce atau elektronik komersil ya, commerce ya. Nah, apa saja contoh transaksi digital itu? Di antaranya adalah membeli barang di marketplace. Perhatikan, simak baik-baik, dan kemudian nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya. Oke? Dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Teknologi digital telah mentransformasi cara aktivitas perdagangan dilakukan. Berikut adalah beberapa dampaknya. Perubahan proses transaksi. Dengan adanya internet, transaksi tidak lagi terbatas pada tempat dan waktu. E-commerce dan platform digital memungkinkan konsumen untuk membeli barang dari mana saja,
kapan saja, dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Perdagangan elektronik dan e-commerce. Menurut laporan dari Statista pada tahun 2023, nilai pasar e-commerce global mencapai lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, sekitar 7% hingga tahun 2027, karena konsumen semakin mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas pembelian. Akses pasar lebih luas. Penjual dapat memperluas pasar hingga ke luar negeri tanpa perlu membuka toko fisik. Hal ini memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk bersaing di pasar global. McKinsey melaporkan bahwa 50% usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengadopsi platform digital mengalami peningkatan akses pasar dan penjualan, terutama di pasar internasional. Teknologi digital memungkinkan UKM untuk menjual produk mereka di pasar luar negeri tanpa harus memiliki kantor fisik. Peningkatan efisiensi waktu dan biaya. Teknologi meminimalkan kebutuhan interaksi tatap muka dan mempercepat proses pembayaran. Hal ini juga mengurangi biaya operasional karena sebagian besar transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan studi dari Deloitte, digitalisasi transaksi mengurangi biaya operasional perusahaan sebesar 2030% dan mempercepat waktu proses transaksi hingga 50%. Karena sebagian besar proses bisa otomatis dilakukan melalui sistem digital. Data ini digunakan untuk memberikan penawaran yang disesuaikan, sehingga meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Bentuk sistem dan alat pembayaran. Kemajuan teknologi di bidang perdagangan turut memengaruhi sistem dan alat pembayaran, menjadikannya lebih modern dan praktis. Berikut penjelasannya. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah mekanisme yang memfasilitasi transaksi dana dari satu pihak ke pihak lain. Beberapa jenis sistem pembayaran yang umum digunakan di era digital adalah transfer bank, melibatkan pemindahan dana secara langsung antara rekening bank pembeli dan penjual, baik melalui aplikasi mobile banking maupun internet banking. Dompet digital, e-wallet. Sistem ini memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam bentuk digital dan melakukan pembayaran melalui aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Dana. Baiklah, kalian sudah melihat video pembelajaran tadi. Silahkan diskusikan dengan kelompok ya. Sudah dibentuk kelompoknya ya? Kalau mau membagikan lembar kerja ini, silakan kamu diskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, cepat dan tanpa batas. Teknologi akan terus berkembang dan mengubah cara kita berdagang dan berbelanja dengan lebih efisien dan modern.
ekonomi di era digital merupakan proses jual beli barang. Jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media digital seperti internet dan aplikasi berbasis teknologi. Kemudian perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat, cara berinteraksi, cara bertransaksi dari yang sebelumnya menggunakan uang tunai atau cash menjadi non tunai melalui aplikasi wallet, mobile banking, kemudian QRIS, kemudian platform e-commerce yang lainnya. Kemudian transaksi digital memberikan banyak kemudahan seperti efisiensi waktu, kemudian praktisan, jangkauan yang luas, namun juga memiliki tantangan yang berisiko lebih besar. Apa berisikonya? Data diretas, kemudian penipuan online, pelindungan data pribadi, dan kebergantungan terhadap teknologi. Kemudian ketiga, sebagai generasi digital, siswa perlu memahami. Kita is breaking dulu. Silakan berdiri. Oke. Silakan berdiri. Kita is breaking untuk menundukkan syarat-syarat yang tadi tegang ya. Siap-siap berdiri. Oke, mulai. Oke, kita lakukan. Terima kasih. Dan kita saatnya quiz. Akan buka sesinya. Empat 053 kodenya. Ami agar nopal Asya Oke, kita mulai saja.
hari ini ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ya, kita berikan aplaus untuk perolehan tertinggi. Ya, silakan Devi ke depan, Devi. Ke depan silakan Devi. Akan memperoleh reward ya, reward dari hasil kuis tadi. Ya. Ini Devi sebagai ungkapan penghargaan dari atas kuis yang diberikan tadi ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk seperti lanjut, mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa berguna. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Heri. Silakan untuk pimpin doa. Teman-teman, setelah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tuhan beri salam.